Sebelum saya ke Mas Henry Satrio, saya bernyapa dulu. Mas Eno, halo, selamat malam. Malam, Mbak Avi. Iya, Mas, aku mau tanya nih Mas Eno, benar nggak, Anda setuju nggak ketika disampaikan bahwa kalau di antara PDIP dan PKS tadi menyambung statementnya Mas Hanta, hilalnya kalau antara PDIP dan Gerindra yang paling jauh nih PDIP. Dari PDIP gimana nih Mas Eno? Ya sebenarnya malam ini menarik juga di Metro ya, saat semua orang nonton bola jadi kita bicara tentang hilal oposisi atau koalisi. Tapi nggak apa-apa, saya mencermati betul dari setiap statement yang kemudian disampaikan oleh para narsum kita yang lain, termasuk apa yang terjadi di tayangan awal pembuka tadi. Dan dalam pencermatan itu saya rasa ini jadi satu hal yang dapat dipotret oleh masyarakat bahwa dinamika politik kita hari ini itu seakan-akan kalau bicara tentang kekuasaan pasca pemilu itu tinggal tersisa koridor pembahasan tentang bagi-bagi kekuasaan saja. Kira-kira siapa dapat apa, kemudian kapan bergabung, kapan bertemu dan seterusnya. Sehingga kemudian kita juga sangat menyesalkan, padahal harusnya pada hari-hari ini di saat di tengah situasi geopolitik yang luar biasa tidak stabil, ada kondisi ekonomi lokal nasional yang juga harus kita perhatikan, ada banyak isu-isu lain sebenarnya yang harus menjadi prioritas pembahasan pasca dilakukan pemilu. Apalagi sebenarnya kalau kita mencermati proses Pilpres kemarin, dalam pemilu ini kan sebenarnya ada berbeda narasi yang kemudian disampaikan misalnya oleh kami di 03, kemudian ada kawan-kawan di 01 dan 02, dan narasi-narasi yang itu akan bermakna kalau ada konsistensi pasca pemilu, ada spirit istiqomah. Yaitu kalau kemudian kami mengkritik tentang misalnya proses demokrasi yang ini ada banyak catatan, maka harusnya kami juga konsisten. Artinya pada saat setelah pemilu selesai, ya kami tidak boleh berubah-berubah hanya karena kemudian ada tawaran-tawaran atau angin surga atau apapun yang itu menjadi logika kekuasaan hari ini. Jadi Mbak, saya rasa hari ini kita kalau melihat pelajaran sebelumnya, PDI Perjuangan punya konsistensi dan punya pengalaman sejarah menjadi berada di luar pemerintahan. Saya rasa apapun itu, hari ini kami percaya bahwa dinamika itu yang harus kami jaga, apalagi kami masih bersengketa secara hukum di PT UN. Mas Eno, ada momentum sempat disampaikan nanti kita tunggu dulu sampai Rakernas di bulan Mei mendatang gitu. Apakah nanti menjadi momentum untuk mempertegas posisinya PDIP? Kenapa tidak dideklarasikan saja kalau misal ternyata mungkin sudah satu bahasa nih, kurang lebih Mas Eno dan lain-lain untuk konsisten, berada di luar pemerintahan dan lain-lain? Ya, tentu kalau bicara tentang situasi kebatinan, yang saya sampaikan tadi itu adalah potret atau cerminan dari situasi kebatinan hampir seluruh pengurus PDI Perjuangan dari tataran pengurus di tingkat pusat hingga ke tingkatan terbawah di grassroots. Kami memotret betul dengan cermat bahwa situasi kebatinan kami hari ini dan pemilih kami, yang itu kami hargai suaranya, menginginkan agar PDI Perjuangan tetap konsisten dalam kritik-kritiknya. Dan itu artinya membawa konsekuensi kami harus bisa mengambil sikap yang berjarak dengan kekuasaan yang sifatnya itu kemudian bagi-bagi kekuasaan. Dan itu yang kemudian kami lakukan. Tapi kalau bicara tentang keputusan politik, tentu kami memiliki disiplin partai. Ada mekanisme internal yang berjalan, yang kemudian kebatinan dari perasaan hati terdalam dari seluruh pengurus itu harus juga diinstrumentasikan dengan variabel-variabel lain. Mana kemudian yang itu kemudian menjadi keputusan, termasuk nanti hasil putusan sengketa di PT UN akan menjadi basis pengambilan keputusan kami. Secara resmi itu akan dideklarasikan pasca Rakernas bisa saja, tapi kemudian kalau membaca hari ini saya rasa situasi kebatinan kami adalah kami menyesalkan kalau politik pemilu yang kemarin demikian menghabiskan banyak uang negara, banyak menghabiskan energi dari masyarakat kita, kemudian berakhir dengan bagi-bagi saja. Ini setelah selesai ternyata sudah rangkul-rangkulan lagi. Saya rasa itu satu potret elit politik yang kami sesalkan. Tapi kami menghargai apapun sikap politik dari partai politik lain, ya itu adalah hak prerogatif dan otoritas masing-masing kawan-kawan. Tapi kalau pandangan kami kurang lebih seperti itu, Mbak Avi. Baik, Mas Eno dan Bapak-Bapak sekalian, kita harus jeda dulu supaya nanti juga penjelasan atau mungkin tanggapan Anda lebih jauh mengenai statement antar narsum tidak terpotong. Kami akan lanjutkan, pemirsa, tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Kalau tadi mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti itu, oposisi juga. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.